Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Teguh di program Urban Fest. Sepertinya sudah lama banget karena kita sudah hampir 3 minggu tidak bertemu. Mungkin ada yang kangen? Enggak aja, enggak kangen lah ya. Oke, kali ini teman ngobrol kita dari komunitas Jendela Lampung sepertinya sudah tersambung sore ini. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Boleh memperkenalkan diri nggak Kak? Ah, oke. Perkenalkan nama saya Felica. Mm-mm. Saya sekarang masuk ke pengurusan Jendela Lampung. Jabatan saya Koordif Program. Di program ya. Mungkin Ya, buat Tribuners yang ada di rumah mungkin masih belum banyak yang tahu. Jendela ini komunitas apa Kak? Bergerak di bidang apa gitu? jadi komunitas Jendela ini komunitas Mm-mm. yang bergerak di bidang literasi. Mm-mm, literasi ya. Iya, Mm-mm. Literasinya komunitas gimana? Mm. jadi komunitas Jendela ini fokusnya itu kepada um, pemuda-pemuda Mm-mm. untuk fokus berkarya dan berkontribusi pada pendidikan anak. Oh, pendidikan anak ya. Anak-anaknya Iya. sendiri fokusnya ke anak jalanan kah atau anak-anak PAUD atau seperti apa? Jadi gini, awal mulanya itu Mhm. komunitas Jendela Lampung tuh ngajarnya itu di TPA Bakung. Oh, di TPA Bakung, heeh. Iya, jadi kan di sana tuh banyak anak-anak yang tertinggal gitu pendidikannya. Mhm mhm. Awal mulanya di situ, sekarang udah pindah, udah punya shelter sendiri, udah punya rumah gitu, udah punya perpus sendiri, namanya Rumah Baca. Itu di deket dari TPA juga, Heeh. itu masih di daerah Bakung. Nah sekarang itu ngajarnya di situ, anak-anaknya itu tetap anak-anak yang lama. Mhm mhm mhm. Tapi tempatnya lebih settle ya? Iya, udah lebih Heeh rapi heeh. karena dulu kan belajarnya itu di deket tumpukan sampah gitu. Nah Mhm sekarang udah lebih mhm. bersih, tempatnya udah Mhm. lumayan jauh dari tempat pembuangan sampahnya. Mhm mhm. Kalau boleh tahu, berdirinya sendiri kapan sih, Kak, komunitas Berdirinya Jendela? berdirinya itu tanggal 13 November tahun 2014. 2014 berarti sudah hampir 7 tahun ya? Sudah Iya. lumayan lama ya? Kalau untuk anggotanya sendiri gimana, Kak? Terdiri dari Hal siapa atau Oke. Kalau untuk awal mulanya mhm, itu ada foundernya itu salah satunya ada Mbak Mika Kak Eko. mhm, Dan itu dulu didirikannya pas awal mulai didirikan itu udah ada kepengurusan yang cukup baik juga. Dari mhm awal udah mhm, ada kepengurusannya gitu mhm sampai mhm. sekarang berlanjut. Berarti sampai sekarang kepengurusan yang dari tahun 2014 sampai sekarang itu masih ada yang bertahan atau memang ada regenerasi gitu? Ada regenerasi, jadi setiap tahunnya itu ada pergantian dari koor, Heeh itu ada heeh. pergantian koor, tiap divisi pun ada pergantian. Mhm mhm. Tapi yang Volunteernya juga lama-lama itu masih ada yang bertahan, Kak, sampai sekarang? ma- masih ada kak, Mhm. masih lumayan banyak yang bertahan Mhm sampai mhm mhm sekarang. mhm. Kalau jumlahnya sendiri sampai sekarang sudah ada berapa kepengurusan dan relawan? Karena kan biasanya kalau dalam apa komunitas yang seperti kayak memberi pembelajaran dan lain sebagainya itu biasanya ada relawan, ada kepengurusan gitu ya. Kalau di Iya, jendela sendiri gimana? kalau untuk relawan sendiri itu Heeh. ada sekitar 200-an lebih kak. Kalau untuk 200 kepengurusannya orang. itu, iya, Lumayan banyak ya. it, iya lumayan. Itu dari Heeh heeh awal heeh. dihitungnya kan. Mm-mm. Kalau untuk kepengurusannya itu ada sekitar 70-an. Ada 70. Iya, pengurusnya. Mhm mhm. 70 orang itu di Lampung aja atau seperti apa? Di Bandar Lampung aja kah? Jadi 70 orang itu di Bandar Lampung, ada yang dari luar Bandar Lampung juga. Mhm. Jadi kebanyakan
volunteer dan pengurus Jendela Lampung sekarang tuh mahasiswa gitu, Kak. Mahasiswa ya? Iya, jadi Mm-mm. mereka kan ada yang asli Bandar Bandar Lampung. Lampung, ada Mm. yang dari luar Bandar Lampung Mm-mm. gitu. Itu model apa rekrutmennya seperti apa, Kak? Bisa mencapai Uh, 200 orang relawan dan 70 pengurus. Berarti kalau misal ada acara itu rame sekali, seru. iya benar. Jadi kalau untuk open recruitment-nya Mm-mm. itu tahun 2019 itu diadain 3 kali open Mm-mm. recruitment. Nah itu lumayan banyak sih yang daftar, antusiasnya juga lumayan. Yang terakhir Mm-mm. pun itu ada 100 orang lebih yang daftar. Mm-mm. Biasanya open recruitment-nya itu via media sosial atau seperti apa? Misalnya melakukan apa sih, wuru-wuru di Instagram atau Twitter? Iya, seperti itu. Jadi awal mulanya itu woro-woro di Instagram, terus Mm-mm. dari volunteer pun yang sudah tergabung itu ikut, gimana ya, share ke teman-teman juga, ngajak teman-teman untuk daftar juga gitu. Jadi Mm-mm. makanya rame banget yang daftar. Iya, untuk sebuah komunitas itu sangat lumayan besar sih jumlahnya. Tapi sampai sekarang jumlah itu aktif semua ya, Kak? Oh, kalau untuk aktif atau enggaknya itu kan karena banyak ini sih, apa ya, banyak kendala juga karena pandemi ini jadi semakin berkurang gitu. Yang aktif Heeh, cuman heeh. beberapa aja gitu, nggak sebanyak itu lagi yang aktif. Karena juga kalau ada kegiatan pun nggak setiap kegiatan mereka bisa hadir gitu, Mm. bergantian orangnya. Berarti memang ada rolling gitu ya dari relawannya. Iya. Kalau untuk kegiatan di shelternya sendiri seperti apa, Kak? Misalnya pembelajarannya apakah setiap hari atau hanya seminggu sekali atau seperti apa? Kalau untuk pembelajaran setiap di shelter itu setiap 1 minggu sekali. Heeh. Tiap minggunya itu dari ada ice breaking dulu sebelum belajar, terus Mm-mm. berdoa dulu sebelum belajar. Nah setelah belajar pun adik-adik nggak langsung kita kasih pembelajaran tentang materi, misalnya materi IPA atau apa, nggak langsung seperti itu. Adik-adik Mm-mm. kita biasakan untuk membaca buku dulu terlebih dahulu sebelum belajar. Mm-mm. Itu setelah membaca buku baru kita beri, apa ya, beri penjelasan tentang materi, misalnya tentang pengetahuan umum gitu. Mm-mm. Terus setelah itu baru adik-adik kita ajak belajar sambil bermain. Contohnya kayak misalnya menghafal nama-nama nabi nih. Nah, kita ajak adik itu menghafal nama-nama nabi itu dengan cara bernyanyi. Jadi kan mereka nggak tegang belajarnya. Mm-mm. Pakai lagunya Raihan ya. Iya. Nasyid Raihan kan ada ya tentang nama-nama nabi. Iya. Berarti memang kalau untuk materi pembelajarannya sendiri materi umum ya, Kak, bukan artinya bukan pelajaran SD atau SMP atau pelajaran PAUD tapi pelajaran-pelajaran umum ya. Iya, lebih ke sana dan lebih gimana ya? Memacu acuan kita tuh ke buku. Kalau materi yang kita ambil untuk diajarkan ke adik-adik itu materi yang sudah ada di buku dan kita sampaikan lagi ke adik-adik. Jadi mereka setelah menerima materi itu mereka tahu, oh Mm-mm. berarti dari buku ini gitu. Jadi menambahkan minat mereka untuk baca buku itu lagi gitu. Mm-mm. Berarti memang dalam setiap minggunya itu berbeda ya materinya ya. Iya, setiap Heeh. minggunya berbeda. Dengan metode apa belajar itu menyenangkan itu ya, belajar bermain itu ya. Iya. Kalau dari, apa ya, dari Jendela sendiri ada nggak yang misalnya, membuat kurikulum khususnya sendiri buat adik-adik atau seperti apa? Ada nggak, Kak? Kalau untuk kurikulum sampai saat ini enggak sih Kak, belum ada. Mhm. Mungkin pembelajarannya itu tadi, pengetahuan umum yang benar-benar mereka tidak tahu, yang tidak diajarkan di sekolah, itu yang kami Mhm mhm. ajarkan, seperti itu Kak. Mhm mhm. Umumnya anak-anak yang ada di Bakung itu usia berapa, Kak? Itu kami membagi kelas gitu Kak, jadi ada kelas 0 sampai kelas 2, 4, Mhm. 3 sampai 4, 5 Mhm. sampai 6, dan SMP. Mmm. Jadi
ada yang adik-adik kan ini kan sudah lama nih berdirinya, udah 6 tahunan. Jadi ada adik-adik yang sudah beranjak dewasa, untuk yang SMA itu mereka udah mulai aktif jadi volunteer gitu, Kak. Berarti apa ada pembagian dari kelasnya sendiri ya Kak ya? Iya. Heeh, heeh. Nah itu ada kesulitan nggak Kak? Misalnya dengan pembagian seperti itu terhadap pembagian misalnya pembagian relawan ataukah mereka yaudah aku ngajar yang kelas ini aja, ada nggak pembagian khusus dari jendelanya sendiri atau tergantung pemilihan relawannya sendiri? Kalau untuk itu alhamdulillah nggak pernah ada kendala ya. Jadi di saat kegiatan sudah mulai, relawan itu udah gimana ya? Udah cari posisi masing-masing gitu. Jadi nggak perlu dibagi lagi kamu di sini enggak. Berarti memang materinya sendiri tergantung dari minat dari relawannya sendiri ya Kak? Iya itu sebelum kegiatan itu udah dibahas dulu materinya untuk hari Minggu ini gitu. Ada nggak Kak misalnya ada kerjasama dengan komunitas lain jendela untuk memberikan pembelajaran ke adik-adik di Bakung? Kalau dengan komunitas lain belum pernah sih, mungkin Misalnya kalau menghadirkan siapa gitu? kalau untuk menghadirkan siapa itu sudah pernah, kayak kemarin Contohnya seperti pernah siapa Kak? ada ini kunjungan dari Nihong, partner dari Japan Foundation, waktu itu udah pernah ke rumah baca. Terus pernah juga ada kunjungan dari ini Salam Sapa Bunda Literasi. Ya, itu sih Kalau Kak untuk kalau yang kelas-kelas di keterampilan sendiri sudah pernah belum Kak dilaksanakan teman-teman jendela buat adik-adik? kalau Misalnya untuk kayak apa kelas minat misalnya ya kalau tren sekarang kan misalnya MUA atau apa dengan melibatkan teman-teman yang yang expert di bidangnya. kalau untuk saat ini mungkin kalau kayak ke kreativitas gitu, adik-adik pernah kita ajarkan cara mengolah bahan bekas menjadi barang-barang yang bisa menghasilkan nilai jual beli gitu Kak. Berarti ini ya apa memberi pelatihan yang memang ada di sekeliling adik-adik itu sendiri ya Kak? Iya. Oke. Terus kalau misalnya ada kesulitan nggak sih Kak selama pembelajaran? Artinya kan dari tahun 2014 sampai sekarang sudah hampir 7 tahun. Pernah nggak mengalami misalnya ada penolakan, terus ada apa dari pihak-pihak warga sekitar yang tidak percaya atau seperti apa? Pernah ada Kak di Kalau itu awal-awal alhamdulillah gitu? nggak. Mungkin kalau untuk di awal-awal ada ya Kak, dari adik-adiknya lebih gimana ya, mereka lebih memilih untuk mencari nafkah dibanding untuk belajar gitu. Untuk di awal-awal. Tapi untuk sekarang dan seterusnya itu alhamdulillah nggak ada Kak. Kan kalau sekarang sendiri shelternya sendiri dekat dengan TPA Bakung atau masih berada di lingkungan TPA Bakung? Di rumah Kalau bacanya sendiri? dibilang deket banget sih enggak ya Kak. Ada sekitar 1 kilometer dari TPA Bakung. Pernah terganggu nggak sih Kak? Misalnya ya kan beberapa kali juga pernah datang ke TPA Bakung gitu, ketika masuk aja kita sudah sangat baju aja kayaknya nempel aja gitu baunya. Nah, relawan-relawan dari jendela pernah nggak mengalami yang kondisi seperti itu dan gimana kiatnya untuk tetap bisa santai gitu? Mungkin kalau untuk di awal yang masih ngajar di TPA-nya langsung itu pastinya terganggu ya Kak sama bau itu. Banget. Cuman kalau mau pakai penutup mulut itu agak nggak enak juga. Takutnya Iya. tersinggung orang-orang Iya. yang di situ gitu. Tapi mau nggak mau ya harus tetap tetap tegar lah. harus bisa gitu.
Harus bisa ya, Kalau harus tetap untuk enjoy ya, gitu ya. iya, kalau untuk sekarang jaraknya kan masih lumayan deket juga tuh Kak. Heeh, Kadang tuh 1 kalau kilo. habis iya, kadang tuh kalau habis hujan, baunya itu kan nyampe juga ke situ. Iya, dan juga kan baju Iya, itu kayaknya masih melekat gitu baunya kan. iya benar. Kalau kondisi sekarang kan masih pandemi Covid. Nah, artinya kan Iya. kayak sekolah aja melakukan sekolah jarak jauh, daring, online. Nah, untuk di teman-teman sendiri gimana? Apakah masih ada pembelajaran seminggu sekali secara tatap muka atau diliburkan dulu untuk sementara? Jadi kalau untuk itu pas awal-awal pandemi itu kami Mhm, libur dulu Kak selama 7 bulanan lebih mhm. liburnya. Dan mulai lagi itu akhir di bulan November kemarin. Dan Oh, itu pun Nove. dibagi sesi, iya dibagi sesinya gitu Kak. Mhm, mhm. Nggak semua Berat adik bisa datang. mhm, mhm. Berarti mulai November sudah mulai ada pertemuan ya, Kak? Sudah ada aktivitas lagi Iya, ya? sudah ada aktivitas tapi itu pun adiknya dibatasi dari Masih awal seminggu mulai. sekali? Masih seminggu sekali. Ada pembatasan waktu, Kak? Misalnya ada anak-anaknya dibatasi Iya, ada jumlahnya atau pembatasan. waktunya? Ada. Jadi pembatasan awal-awal tuh kami coba 1 minggu full tuh untuk dari hari Mhm, Senin sampai hari Sabtu kami coba waktunya. Jadi tiap hari adiknya berganti 5 orang gitu. Tiap mhm, mhm. beda-beda kelasnya. Terus makin ke sini jadi di hari Sabtu dan Minggu aja. Untuk Sabtu itu untuk yang udah SMP ke atas gitu. Mhm. Yang di hari Minggu yang kecil-kecil dan itu pun dibagi jaraknya. Ada yang di luar, ada yang di dalam, ada yang di ruang satunya. Jadi nggak ada yang berdekatan, semuanya berjarak gitu. Termasuk kakaknya pun sekarang dibatasi gitu. Mhm, mhm. Berarti memang pembelajarannya sendiri juga sudah menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah Iya, ya? iya, Mhm, itu mhm. sudah disiapkan dari awal. Sebelum kami mengadakan kegiatan itu sudah kami siapkan. Mhm, mhm. Kan kemarin sempat libur hampir 7 bulan. Nah, itu Ya, untuk apa apa ya? Untuk memberitahu ke adik-adiknya seperti apa, Kak? untuk memberitahu ke adik-adik itu Mhm, melalui handphone kami Kak. mhm, Jadi kan ada beberapa adik yang sudah punya mhm, handphone, jadi kami hubungi lewat situ. Dan selama pandemi pun kami sempat mengadakan lomba online gitu Kak untuk heeh, heeh. adik-adik. Dan itu pun alhamdulillah adik-adiknya juga antusias. Mhm, mhm. Kalau untuk di shelternya sendiri ada yang stay setiap hari nggak, Kak? Kalau stay setiap hari nggak ada Kak. Jadi ada orang di hari Minggu aja di saat ada kegiatan aja. Oh, hanya buka setiap hari Minggu aja ya di Iya, shelter itu ya? Berarti memang misalnya nggak ada yang jaga setiap hari atau seperti apa? nggak ada yang Mhm, jaga. mhm, mhm. Kalau untuk tadi kan ada seperti rumah baca juga ya. Buku-bukunya sendiri didapat dari mana, Kak? Kalau untuk buku-buku kebanyakan kami dapat dari donatur kan. Dari donatur juga ada? Ada dari Heeh. donatur. Nah, mungkin kalau buat Tribuners yang ada di rumah yang pengen menyumbangkan buku-bukunya, buku-buku bacaan buat adik-adik, gimana caranya, Kak? Bisa hubungi salah satu volunteer Jendela Lampung Mhm. atau langsung ke Atau bisa lewat datang Instagram kali ya? langsung datang iya boleh atau Bisa langsung DM datang dulu ke ya? iya benar Kak atau langsung Heeh. datang ke rumah bacanya juga boleh kok Kak. Bisa langsung datang ke rumah baca ya? Iya, Atau bisa DM dulu janjian buat ketemuan, mungkin bisa titip atau seperti apa, atau bisa langsung iya, ngantar ya. Selain iya benar. buku-buku, yang dibutuhkan apa sih, Kak, buat adik-adik di Bakung? Selain buku-buku bacaan yang Mhm, dibutuhkan adik-adik itu kayak alat tulis itu adik-adik butuh. heeh. Terus uh, apa ya kurang lebih itu sih Kak alat tulis yang benar-benar dibutuhkan adik-adik sekarang. Mhm, mhm. Alat tulis ya. Kalau Iya, misalnya kayak ada yang menyumbang kayak, masker, APD untuk keperluan oh adik-adik, bisa banget ya?
Oh itu mah bisa banget Kak, karena kan sekarang ya bener-bener Ya siapa tahu kan lagi sekarang lagi dibutuhkan kan. pandemi kan buat adik-adik, terus Iya, ada relawan yang ada di rumah, Tribuners yang ada di rumah yang pengen menyumbangkan misalnya masker, hand sanitizer, boleh banget gitu ya ke adik-adik ya. iya. Nah, sekarang buat Tribuners yang ada di rumah yang pengen bergabung di Jendela gimana caranya, Kak? Apa nunggu pembukaan atau bisa misalnya langsung datang aja ke rumah baca sambil lihat-lihat terus belajar mengajar gitu? Kalau untuk bergabung itu sebentar lagi, insya Allah bakal ada oprek volunteer Oh, lagi. tunggu Jadi rekrutmen ditunggu ya? aja, iya Mm-mm. ditunggu aja pantengin Instagramnya. Biasanya bulan apa sih, Kak? Kalau setiap tahunnya itu setiap kepengurusan berbeda-beda ya Kak. Jadi tahun ini Mm-mm. insya Allah Beda-beda ya? secepatnya, ya insya Allah secepatnya akan ada open rec. Mm-mm, mm-mm. Kalau misalnya tahun kemarin aja 2020 ada 3 kali ya? Eh 2020 2019 itu ya? 2019 dua kali, 2020 sekali. Jadi Oh selama kepengurusan 2019 dua sebelum kami, kali, 2020 ya, sekali karena kita terjebak sama pandemi ya. iya benar. Oke 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 oke. Terima kasih Kak atas obrolannya. Jangan Oke, kapok-kapok. oke siap. Kalau misalnya diundang lagi ngobrol-ngobrol sama Tribun Lampung, Ya, mungkin ada pesan-pesan nggak Kak buat Tribuners yang ada di rumah? ada pesan-pesan untuk Mm-mm, terima kasih untuk para donatur Jendela Lampung yang nggak bisa disebutin satu mm-mm, persatu mm-mm, namanya. Dan terima kasih juga untuk semua volunteer yang udah aktif dan apa ya, dan mau mengorbankan sedikit waktunya untuk mengajar adik-adik. mm-mm, mm-mm. Jadi sih Kak Ya, itu aja. ya, semoga apa yang sudah diperjuangkan dan dikorbankan berbuah pahala ya. Iya, amin. Karena kan memang jadi relawan, jadi volunteer ya nilainya itu aja berharapnya nilai pahala aja ya Kak. Iya. Terima kasih ya Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dulu Tribuners obrolan sore ini bersama komunitas Jendela Lampung. Buat yang pengen bergabung atau memberikan donasi bisa langsung menghubungi Instagram Jendela Lampung. Dan saya Teguh Prastio undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.